Pertama, kita buka dulu MySQL-nya. Sini saya akan bagi dua layar, lalu masukkan password yang sudah dibuat sebelumnya pada pertemuan 1. Di sini kita sudah login ke dalam MySQL-nya, dan kalau kita mau keluar dari MySQL-nya, kita bisa ketik quit dan keluar. Nah, kita login lagi. Nah, lalu pada percobaan berikutnya adalah membuat database. Jadi untuk membuat database itu ketik create database. Di sini di modulnya disuruh Odiva this, Odiva underscore this, titik koma, maka databasenya terbuat. Lalu untuk melihatnya, kita bisa ketik show databases, titik koma, maka akan terlihat seluruh database yang ada yang telah dibuat, termasuk database baru yang tadi baru saja kita buat. Di sini percobaan ketiga adalah menghapus database. Kita tinggal ketik drop database, nama database yang ingin kita hapus, Odiva underscore this. Nah, maka apabila kita ketik show databases, tidak akan ada database Odiva this karena sudah kita hapus. Lalu pada percobaan keempat adalah percobaan membuat tabel. Sebelumnya kita buat dulu database tadi, create database Odiva underscore this. Lalu untuk membuat tabel kita harus masuk dulu ke dalam database-nya. Jadi kita ketik use Odiva underscore this, enter. Nah, database-nya sudah berubah. Nah, barulah kita bisa membuat tabel di dalam database Odiva this tadi. Di sini contohnya adalah kita akan membuat tabel data pegawai dengan sintaks yang ada sesuai modul. Jadi caranya create table data pegawai, buka kurung, enter untuk memudahkan penulisan, nomor pegawai, lalu jenis datanya itu integer dan berapa karakternya, lalu koma, nama, varchar, Nah, udah selesai, jangan lupa tanda kurung terakhir dan titik koma. Lalu tekan enter. Dan tabelnya, satu buah tabel yaitu tabel data pegawai telah dibuat. Untuk melihatnya, kita bisa ketik show tables, titik koma. Nah, ada data pegawai. Lalu percobaan kelima adalah melihat struktur tabel. Di sini kita ketikkan describe. Nama tabelnya adalah data pegawai. Dan di sini terlihat tadi nomor pegawai, tipenya, terlihat semua dari nomor pegawai sampai jenis kelamin. Jadi selain des bisa juga menuliskan describe nama tabel. Lalu percobaan keenam adalah kita menghapus tabel yang tadi sudah kita buat. Caranya adalah dengan drop table data underscore pegawai, titik koma. Nah, apabila kita lihat lagi,
show tables, maka tidak ada tabel yang akan muncul karena tabel tadi sudah kita hapus. Percobaan selanjutnya adalah memodifikasi tabel. Jadi kita buat lagi seperti awal, yaitu adalah create tables. Setelah kita buat tadi, kita masuk ke percobaan modifikasi tabel. Yang pertama adalah menambahkan kolom. Di sini kita akan menambahkan kolom tempat lahir varchar 20. Jadi kita akan menambahkan kolom tempat lahir. Caranya adalah alter table data pegawai, add tempat underscore lahir. Jangan lupa type-nya varchar. Nah, apabila kita klik describe data pegawai, maka akan muncul kolom tadi yang kita buat. Nah, selanjutnya adalah merubah nama kolom dan tipe data. Di sini kita akan merubah kolom tempat lahir menjadi TTL varchar 25. Jadi caranya adalah alter data pegawai, change tempat lahir, TTL varchar 25. Lalu enter. Describe data pegawai. Nah, tempat lahir tadi berubah menjadi TTL dengan varcharnya 25. Nah, jika kita ingin merubah tipe datanya saja, itu caranya alter table modify. Misalnya kita mau merubah jenis kelamin jadi medium min. Nah, maka apabila kita ketik lagi describe data pegawai, nah maka jenis kelamin tadi berubah menjadi medium min. Nah, selanjutnya adalah menghapus kolom pada tabel. Untuk menghapusnya alter table, nama tabelnya data pegawai, drop. Misalnya kita mau hapus yang TTL. Maka apabila kita ketik describe data pegawai, nah maka kolom TTL tadi hilang. Percobaan pada modul ini yang terakhir adalah merubah nama tabel. Untuk merubahnya, kita bisa ketik alter table, lalu nama tabel tadi data pegawai, rename to tabel tabel pegawai. Alter table data pegawai, rename to tabel pegawai. Yang ini. Lalu enter. Nah, apabila kita tadi kan untuk show table, untuk menunjukkan tabelnya itu show tables. Nah, maka yang tadi
data pegawai berubah menjadi tabel pegawai. Untuk merubah nama tabel itu bisa juga dilakukan dengan rename table, nama tabelnya yang sekarang yaitu tabel pegawai nama tabel yang akan kita ubah. Jadi misalnya saya mau membalikkan namanya ke semula, yaitu data pegawai. Rename table data pegawai to table pegawai itu data pegawai. Nah, apabila kita ketik show tables, maka yang muncul adalah tabel dengan nama data pegawai, bukan tabel dengan nama tabel pegawai karena tadi sudah diganti. Baik, sekian praktikum 2 saya pada mata kuliah praktikum administrasi basis data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.